Halo, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Di Mystery Talk with Rachel episode kali ini, saya akan membahas tentang satu kasus pembunuhan yang sempat menghebohkan Amerika Serikat, terutama di negara bagian West Virginia. So without any further ado, let's get into it. Star City merupakan salah satu kota yang paling nyaman untuk ditinggali di negara bagian West Virginia. Kebanyakan orang tinggal di sana untuk berkuliah di West Virginia University. Di kota tersebut tinggal 3 sahabat, yaitu Skylar, Sheila, dan Rachel. Persahabatan mereka manis, tapi toksik dan berujung maut. Skylar Neese, 16 tahun, adalah putri tunggal dari pasangan David dan Mary Neese. Skylar dikenal sebagai gadis yang manis, ceria, dan jadi kebanggaan orang tuanya. Skylar cerdas di sekolahnya, bahkan jadi salah satu murid dengan peringkat tertinggi di sekolahnya tersebut. Skylar bercita-cita untuk menjadi pengacara kriminal dan dia belajar sangat tekun untuk menggapai cita-citanya tersebut. Saat Skylar berusia 8 tahun, dia duduk di kelas 2 sekolah dasar. Skylar bertemu dengan Sheila Eddy yang menjadi sahabatnya. Sheila berasal dari keluarga broken home. Ibunya seorang alkoholik yang kerap mengabaikan keberadaan Sheila. Berbeda dengan Skylar, Sheila memiliki kepribadian yang belak-belakan dan ceria, tapi dia punya tendensi untuk jadi bad girl. Sheila dan Skylar menjadi sangat dekat dan tak terpisahkan. Kemana-mana mereka selalu berdua. Hingga mereka berdua memasuki jenjang SMP, muncul murid baru yang bernama Rachel Shove, yang kemudian jadi anggota baru di circle pertemanan Skylar dan Sheila. Rachel dikenal sebagai siswi yang berani. Dia suka menari dan akting. Rachel dididik di keluarga yang taat dengan agamanya. Mereka bertiga menjadi sahabat akrab sampai masuk University High School di Morgantown, West Virginia. Saking akrabnya, Sheila dan Rachel tidak perlu mengetuk pintu untuk masuk apartemen Skylar. Orang tua Skylar menganggap keduanya bagian dari keluarga. Ketiganya memiliki ciri mean girls. Cliquish, entitled, dan menganggap remeh orang lain di luar klik mereka. Ketiganya juga aktif di social media, terutama Twitter. Mereka suka membagikan hal pribadi di akun Twitter mereka. Sheila sering berpesta dan melakukan hal di luar nalar. Dia sering melakukan kenakalan seperti minum, merokok, bahkan sampai menghisap ganja. Skylar tumbuh menjadi remaja yang bertanggung jawab dan paling mementingkan studi dibanding kedua sahabatnya. Teman-teman lama Skylar menganggap Rachel dan Sheila sebagai bad influence untuk Skylar, dan mereka tuh heran kenapa Skylar masih berteman dengan Sheila dan Rachel. Seiring waktu, Sheila dan Rachel semakin dekat. Sementara Skylar sibuk dengan tugas sekolah dan pekerjaan part-time-nya. Skylar pun disingkirkan dari circle-nya. Pernah ada kejadian, Rachel dan Sheila menghabiskan akhir pekan hanya berdua dan Skylar tidak diajak. Lalu Skylar menumpahkan unek-uneknya via Twitter. Di sekolah, Rachel dan Sheila mengabaikan Skylar, membuat Skylar merasa sendiri. Rachel dan Sheila selalu berdua dan semakin lengket, sehingga beredar rumor kalau mereka berdua menjalin hubungan lebih dari sekedar sahabat. Di kantin sekolah, Rachel dan Sheila duduk berdekatan. Teman sekolah mereka sempat menguping pembicaraan keduanya
saat mereka bicara sambil bisik-bisik tentang bagaimana cara menyingkirkan mayat Skylar jika mereka berdua membunuhnya. Temannya menguping ini menyampaikan hal tersebut pada Skylar, tapi Skylar hanya menganggap angin lalu. Di dalam hatinya, Skylar sangat merindukan kedua sahabatnya. Suatu saat, Rachel dan Sheila mengajak Skylar untuk berpesta. Tentu saja ajakan ini diiyakan oleh Skylar dan dia sudah menyusun rencana untuk pergi bersama kedua sahabatnya. Skylar pulang ke rumah setelah bekerja shift malam di Wendy's. Dia sempat menghabiskan waktu bersama orang tuanya. Lalu dia mengatakan pada orang tuanya bahwa ia lelah dan mengantuk. Sebelum tidur, dia memeluk dan mencium orang tuanya dan mengatakan, "I love you mom, I love you dad." David dan Mary Neese tidak menyangka bahwa itulah momen terakhir mereka bersama Skylar. Pagi harinya, David dan Mary bersiap untuk kerja dan pintu kamar Skylar masih tertutup rapat. David dan Mary menyangka Skylar masih tidur karena capek bekerja semalam. Mereka sarapan dan kemudian berangkat kerja. Siangnya, David pulang cepat dari tempat kerjanya. Dia masuk ke apartemen dan mendapati apartemennya dalam keadaan sunyi. Mary masih bekerja dan seharusnya Skylar sudah bangun dan beraktivitas. David memanggil Skylar tapi tidak ada jawaban. Dan David mendapati pintu kamar Skylar yang masih tertutup. Hal yang aneh karena Skylar biasanya hanya menutup pintu kamar saat dia tertidur. David berpikir mungkin Skylar masih tidur, walau waktu itu menunjukkan pukul 3 sore. Lalu David mengetuk pintu kamar Skylar untuk memastikan keadaan putrinya. Tidak ada jawaban dari dalam kamar. Kemudian David membuka pintu kamar Skylar dan anaknya tersebut tidak ada di kamarnya. David berpikir keras mencoba mengingat-ingat jika Skylar mengatakan sesuatu tadi malam. Kemudian David mencoba menghubungi Skylar via handphonenya, tapi tidak ada jawaban. Karena bingung, David keluar apartemen untuk merokok dan menemukan bangku kecil di bawah jendela kamar Skylar. Dan dia juga menemukan jendela kamar Skylar terbuka dan kasa jendelanya tidak terpasang. David yakin Skylar menyelinap pergi tadi malam. Kemudian, David menelepon Mary untuk memberi update tentang kondisi saat itu. Mary mengatakan Skylar pasti berangkat kerja walau sakit. Tak lama kemudian, David mendapat telepon dari tempat kerja Skylar, menanyakan apa Skylar berangkat kerja hari itu karena dia belum datang. David dan Mary mulai mendapat firasat buruk tentang anak mereka. Akhirnya David menghubungi polisi dan mengatakan bahwa anaknya tidak bisa ditemukan. 911, what's your emergency? Hal pertama yang dilakukan polisi adalah memeriksa kamar Skylar. Di dalam kamarnya ditemukan charger handphone, sikat gigi, dan barang pribadi lain yang biasanya dibawa jika seseorang pergi. Lalu Sheila menghubungi David, mengatakan bahwa dia pergi bersama Rachel dan Skylar tadi malam sekitar pukul 11, lalu mengantar Skylar kembali sampai di ujung jalan dekat apartemennya sekitar pukul 11 lebih 45 menit. Karena Skylar tidak ingin membangunkan orang tuanya, jadi dia berjalan kaki ke apartemen. Setelah mendengar keterangan dari Sheila, David dan Mary berasumsi Skylar diculik oleh seseorang sebelum sampai di apartemen. Tak lama kemudian, Sheila datang ke rumah keluarga Neese, menangis sambil memeluk David dan Mary, dan berkata dia sangat merindukan Skylar dan dia mau membantu apa saja supaya Skylar bisa kembali.
Mary mengatakan pada polisi untuk memeriksa kamera CCTV di depan area apartemen mereka. Mereka mengecek kamera CCTV tersebut dan sekitar pukul 12:30 terlihat Skylar keluar dari apartemen dan masuk ke dalam mobil. Karena kameranya buram, polisi mendapat kesulitan untuk melacak plat nomor mobil tersebut. Terlihat Skylar memasuki mobil sedan tersebut secara sukarela dan tanpa paksaan. Polisi menyimpulkan Skylar tidak diculik. Ada kemungkinan dia melarikan diri bersama seseorang yang dikenalnya. David dan Mary berusaha mencari keberadaan Skylar dengan membuat website tim Skylar, menghubungi orang-orang yang kenal dengan Skylar, juga menyebarkan poster Skylar dan menempelkannya di seluruh penjuru kota. Rumor tak sedap beredar tentang Skylar. Ada yang mengatakan Skylar punya pacar rahasia. Pacarnya itu dikenal sebagai anak berandalan yang suka pesta, merokok, dan memakai narkoba. Teman sekolah Skylar mengatakan Skylar, Rachel, dan Sheila sering berpesta di rumah Dylan Conaway. Usia Dylan di atas Skylar. Sementara itu, Rachel baru kembali dari acara camp gereja. Mungkin retret ya kalau di sini. Polisi meminta keterangan darinya dan Rachel terlihat gugup dan gelisah. Polisi menanyakan kemana mereka pergi di malam waktu Skylar menghilang. Jawaban Sheila dan Rachel berbeda. Dan polisi menjadi curiga akan keterlibatan keduanya dalam kasus menghilangnya Skylar. Setelah melakukan penyelidikan tentang pemilik mobil sedan yang menjemput Skylar malam itu, mereka melakukan pelacakan melalui CCTV di minimarket yang dilalui oleh mobil tersebut. Polisi akhirnya mengetahui bahwa mobil sedan yang menjemput Skylar malam itu adalah milik Sheila dan Sheila yang menyetir mobil pada malam itu. Polisi kemudian menyita handphone milik Rachel dan Sheila dan membaca pesan yang mereka kirimkan kepada satu sama lain. Setelah ahli forensik menemukan bukti bahwa keduanya mengirim SMS pada Skylar di saat seharusnya Skylar bersama mereka malam itu, keduanya mulai ketakutan. Kemudian polisi melakukan interogasi terhadap Sheila dan Rachel, lalu rumor beredar di University High School. Murid-murid di sana bergunjing dan mencurigai Sheila dan Rachel yang menyebabkan Skylar menghilang. Kemudian, polisi juga membaca jurnal milik Skylar yang menceritakan detail suatu malam waktu ketiganya menginap bersama. Di dalam jurnal tersebut, Skylar mengatakan bahwa reputasi Rachel dan Sheila bisa hancur jika Skylar menyebarkan informasi tentang rahasia kedua sahabatnya. Kemudian polisi menyelidiki akun sosial media milik Rachel, Sheila, dan Skylar. Ada beberapa tweet mencurigakan yang diposting oleh Sheila beberapa waktu setelah Skylar menghilang. Setelah diinterogasi oleh polisi, akhirnya Sheila mengaku mobil tersebut adalah miliknya setelah polisi melakukan penyidikan selama 2 bulan. Rachel mengalami stres berat dan histeris. Ibunya Rachel menelepon polisi untuk meminta bantuan karena anaknya tidak bisa dikontrol. I have an issue with a 16-year-old daughter of mine. I can't control her anymore. Ia melemparkan barang dan memukuli orang tuanya. Rachel dirawat selama 5 hari di rumah sakit jiwa dan di hari ke-6 dia keluar dari rumah sakit dan langsung datang ke kantor polisi untuk memberi pengakuan. Rachel mengatakan bahwa dia dan Sheila menikam Skylar sampai tewas. Rachel menghubungi Skylar dan mengajaknya pergi ke pesta tengah malam. Pukul 12.30 dini hari, Skylar menyelinap keluar dari jendela kamarnya lalu masuk ke dalam mobil milik Sheila.
Rachel ada di dalam mobil dan mereka bertiga pergi ke Wayne Township, Pennsylvania, ke daerah sepi dan agak jauh dari rumah Skylar. Karena merindukan kedua sahabatnya, Skylar tidak menaruh curiga bahwa Rachel dan Sheila sudah merencanakan malam ini selama berbulan-bulan. Di dalam bagasi sudah tersedia pisau dapur, bleaching, lap pembersih, sekop, tisu dapur untuk membersihkan barang bukti, dan baju ganti. Mereka bertiga turun dari mobil dan berjalan ke area hutan. Rachel dan Sheila sudah membawa pisau, sementara Skylar menyangka mereka akan bersenang-senang di hutan untuk menghisap ganja. Rachel dan Skylar bilang bahwa mereka lupa membawa lighter. Saat mereka berbalik badan, Sheila menghitung 1, 2, 3. Lalu mereka berdua menikam Skylar berkali-kali. Skylar sempat melawan dan berusaha untuk lari, tapi tubuh Skylar ditahan oleh kedua sahabatnya dan dia ditikam bertubi-tubi. Skylar berusaha merebut pisau dari Rachel dan sempat melukai lutut Rachel. Kemudian Rachel berhenti, tapi Sheila terus menikamnya sampai Skylar tidak bernyawa. Kata terakhir yang diucapkan Skylar adalah, "Why?" Menurut keterangan Sheila dan Rachel, mereka berdua menikam Skylar sebanyak 50 kali. Keduanya menyeret tubuh Skylar, kemudian mereka menggali tanah dan hendak menguburnya di sana. Tapi karena tanahnya terlalu keras, Rachel dan Sheila menaruh tubuh Skylar di situ dan menutupinya dengan ranting, daun, batu, dan tanah. Setelah itu, keduanya membersihkan diri, berganti baju, dan pulang ke rumah masing-masing. Skylar membujur kaku di Wayne Township selama 6 bulan. Ketika ditanya kenapa mereka membunuh Skylar, jawabannya, "Karena kita nggak suka sama Skylar." Rachel mengaku bersalah, sedangkan Sheila pada sidang pertama mengaku tidak bersalah. Lokasi tempat terbunuhnya Skylar berada di wilayah Pennsylvania, dan Sheila takut dirinya akan diberi tambahan hukuman. Akhirnya Sheila mengaku bersalah. Rachel dijatuhi hukuman penjara selama 30 tahun dan ada kemungkinan untuk dibebaskan bersyarat setelah 10 tahun. Sheila dijatuhi hukuman seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah 15 tahun hukuman. Saat melakukan riset dan menulis skrip kasus ini, saya dibuat bergidik dengan kejahatan Sheila Eddy dan Rachel Shove yang dengan sadis menghabisi nyawa sahabatnya sendiri. Apakah kasus pembunuhan ini karena Rachel dan Sheila benar-benar gak suka dengan Skylar? Benarkah Rachel dan Sheila terlibat hubungan cinta? Atau mungkin kedua remaja tersebut psikopat? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak Mystery Talk with Rachel episode 3 kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik like dan subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Bye!